nomor 10. Jadi di dua video sebelumnya kita sudah mengerjakan 8, 9 dan ya 8 dan 9. Jadi kita sekarang masuk ke nomor 10 ya. Dan diingatkan sekali lagi bahwa ini tuh tingkat kesulitannya makin meningkat. Jadi pastikan teman-teman udah paham dulu di soal nomor 8 sama nomor 9 karena kita akan menggunakan dasar-dasar di sana untuk menjawab nomor 10. Oke. Di soal nomor 10 ini yang menarik adalah ada suku ini. Ini teman-teman ya, ada suku ini. Dimana ini sama saja dengan yang ini. Ya, jadi sebenarnya ya, turunan yang ini nih di penyebut ini udah kita temukan di soal nomor 9. Jadi akan kita gunakan saja langsung ya dari pengerjaan kita di nomor 9 sebelumnya. Oke, coba kita tuliskan dulu soalnya. Jadi nomor 10 itu kita diminta untuk mencari turunan dari R. Ya, dari R, ini R. Dimana R itu adalah ini yang panjang ini nih. Jadi kita tuliskan ulang aja. Turunan atau D per dx dari ln x bagi x kuadrat ln x kuadrat. Ini gak enak nyebutnya aja, gak enak ya, apalagi ngerjainnya. Waduh. Ln x kuadrat kemudian ditambah dengan ln 1 per x pangkat 3. Ln 1 per x pangkat 3 ya, seperti yang saya singgung sebelumnya. Part penyebut yang ini udah kita selesaikan di nomor 9. Nah, ini nomor 9 yang di video satunya ya sebelum ini. Jadi di nomor 9 itu kita udah dapatkan si integral lagi. Turunan dari x kuadrat ln x kuadrat. Yang mana hasilnya itu yang ini. Yang ini. Aduh, nggak kelihatan. Yang ini yang hijau ya. Ya, yang hijau ini ya, yang hijau ini. Jadi bisa kita langsung gunakan aja. Oke. Kita coba selesaikan dulu nomor 10. Nah, kita sebut suku ini sebagai suku pertama, kemudian suku yang ini sebagai suku yang kedua. Kita selesaikan satu-satu, kita masuk ke suku yang pertama dulu. Di suku pertama, kita akan mencari turunan dari logaritma natural x bagi x kuadrat ln x kuadrat. Nah, yang ini. Sebut ini sebagai U, kemudian sebut penyebutnya sebagai V ya. Nah, jadi seperti itu. Dan jadi di sini kita bisa tuliskan sebagai d per dx dari U per V ya. Nah, di SMA turunan dari fungsi pembagian itu adalah U aksen V ya, kurang UV aksen dibagi dengan, ini saya nggak kelihatan, U aksen V di atas itu dibagi dengan V kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah U aksen itu berapa, kemudian V aksen itu berapa ya. Nah, U aksen bisa kita cari dulu di sini. U aksen sama saja dengan D per dx dari ln x ya, atau sama dengan 1 per x. Nah, itulah U aksen. Kemudian yang V aksen ini yang saya bilang tadi di nomor 9 tadi udah kita dapatkan. V aksen itu sama dengan D per dx dari x kuadrat ln x kuadrat. Nah, dimana ini sama saja dengan yang nomor 9 tadi, yang ini, yang hijau ini. Nah, 2x ln x kuadrat 2x ln x kuadrat kemudian ditambah dengan 2x. Oke, tambah dengan 2x. Oke, jadi itulah yang kita peroleh, U aksen di sini dan V aksen di sana. Nah, kita input aja, jadi U aksen V dikali ya, U aksen kali V. Yang ini ya, U aksen kali V. Jadi U aksen itu adalah 1 per x dikali V. V itu adalah yang penyebut, yang ini. X kuadrat ln x kuadrat. Kemudian dikurang dengan U V aksen. U-nya adalah ln x, V aksennya adalah yang ini, 2x ln x kuadrat tambah 2x ya, jadi ini dikalikan kemudian dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat jadinya
X kuadrat ln X kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi. Nah, ini seperti itu. Ini baru part yang pertama ya. Kita baru selesaiin part yang pertama nih, yang ini. Sekarang kita masuk ke part yang kedua. Coba di slide yang berbeda. Part yang kedua, kita akan mencari turunan dari ya, d per dx dari ln seper x pangkat 3. Ln seper x pangkat 3 ya. Nah, untuk mencari turunannya ini tuh kita turunkan dulu pangkatnya ya. Jadinya 3 dikali si ln seper x ini, 3 dikali ln seper x, tapi kemudian pangkatnya dikurangi 1. Selanjutnya dikali dengan d per dx dari si ln seper x, atau d per dx dari si yang biru ini, bagian yang biru itu. Nah, selanjutnya ini kan jadinya 3 ln seper x di pangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan turunan dari logaritma natural. Turunan dari logaritma natural itu adalah 1 dibagi si seper x ini, nilai di dalam ln itu sendiri. Jadi 1 bagi seper x. Selanjutnya dikali dengan d per dx dari ya si biru itu, seper x itu ya. Ini jadinya 3 ln seper x kuadrat. Ini kuadratnya harusnya di luar logaritma natural ya, seperti itu. 3 kali ln seper x pangkat 2 dikali dengan 1 bagi seper x ya, jadinya x aja kali x, kemudian dikali dengan turunan dari seper x, atau ini kan sebenarnya ya bisa juga kalian tulis jadi d per dx dari x pangkat min 1 ya enggak. Jadinya ya minus 1 pangkatnya diambil, minus 1-nya kemudian dikali dengan x pangkat min 1 dikurangi 1 lagi gitu. Jadinya 3x ln seper x pangkat 2. Ini ya, saya gabunginnya 3x dari sini maksudnya. Kemudian dikali minus 1 dikali dengan x pangkat minus 2 gitu ya. Jadi minus 3x ya, minus 3x dari sini, 3x sama minus 1. Kemudian dikali ln seper x pangkat 2. Selanjutnya x pangkat minus 2 sama saja dengan seper x kuadrat. Ya, ini kalau kita mau sederhanakan lagi, saya ambil yang ini sama ini, jadinya adalah minus 3 per x aja ya, penyebutnya jadi x aja. Kemudian dikali dengan ln seper x pangkat 2. Ya, seperti itu. Ini part yang kedua. Jadi, kalau kita gabungkan si nomor 10 ini, part yang pertama sama part yang kedua, ini tulisnya di mana enaknya? Tulisnya di sini aja ya. Part pertama sama part kedua. Jadi si d per dx ini, ya ini singkat aja, part pertama kemudian ditambah part kedua, itu sama saja dengan penjumlahan dari si yang panjang ini nih, si yang panjang ini yang panjang ini tulis ulang lagi kali ya. Ya udah, tulis ulang lagi deh. Jadinya ya sederhanakan dikit, jadi x kali ln x kuadrat ya. Ini x-nya dari mana? Karena ini seper x kali x kuadrat, jadinya x aja ya. Jadi x kali ln x kuadrat dikurang dengan ln x dikali dengan 2x ln x kuadrat tambah 2x dibagi dengan si x kuadrat ln x kuadrat, kemudian pangkat 2. Ini yang part yang pertama, kemudian ditambahkan dengan part yang kedua tadi, yang ini ditambahkan dengan minus 3 ya, udah berarti kurang aja ya. Ini kurang aja. Kurang 3 per x, kemudian dikali dengan ln seper x kuadrat kali ln seper x kuadrat. Nah, sebenarnya kalian nulisnya sepanjang ini pun nggak apa-apa. Sebenarnya panjang kayak gini nggak masalah. Ini udah jawaban yang benar. Cuman kalau kalian mau lebih sederhanakan lagi, ini kan sebenarnya masih bisa disederhanakan. Ini sama ini sederhanakan dan seterusnya. Ini juga penyebutnya masih bisa disederhanakan. Mungkin ada ada yang saling menghilangkan dengan pembilang, kita nggak tahu. Kalian boleh coba, tapi nulisnya kayak gini pun sepanjang ini itu nggak masalah. Harusnya kalau kalian ujian dan nulisnya sepanjang ini, itu harusnya sih dosennya nggak nyalahin ya. Ya seperti itu.
Nah, itu nomor 10. Coba kita lihat lagi apa yang udah kita selesaikan di 8 sampai 10 ini. Coba kalian perhatikan lagi, mungkin ada yang ketinggalan. Kalian mulai dari nomor 8, diingatkan lagi nomor 8 karena ini yang paling paling dasar banget. Kemudian kalian masuk ke nomor 9 dan soalnya mulai sedikit lebih kompleks, kemudian masuk ke nomor 10 yang baru kita selesaikan di video ini. Nah, ini kalau kalian udah bisa mengikuti flow-nya, harusnya kalian udah cukup paham dengan model-model soal seperti ini, turunan logaritma natural dengan perkalian fungsi, kemudian penjumlahan, kemudian pembagian juga ada di sini. Itu semoga udah cukup untuk kalian pahami. Cukup sekian, saksikan atau pelajari lagi nih soal-soal selanjutnya.